Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak hadir di sini? Hadir semua, Pak. Alhamdulillah ya, hadir semua. Ya, sebelum kita belajar, kita baca doa ya, yang akan dipimpin oleh ketua kita, ya Pak Mupri. Adinda kita Mupri, silakan. Ya, kalau nggak ada Mupri, ini apa? Adinda kita Tommy. Baik, Pak. Siapa? Teman-teman, mari kita sama-sama berdoa dulu sebelum memulai pelajaran. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Amin. Baik anak-anak sekalian, kemarin kita belajar apa? Ada yang masih ingat? Kemarin kita belajar apa kemarin? Tentang Asmaul Husna, Pak. Ya, benar banget. Jadi kita kemarin belajar Asmaul Husna. Asmaul Husna ada berapa nama? 29. Jadi Asmaul Husna itu ada 99 nama-nama yang baik ya. Kita kemarin belajar Asmaul Husna yang pertama apa? Al-Malik, Al-Malik. Ya, apa artinya Al-Malik? Yang Maharaja. Yang Maharaja, benar. Kemudian Al-Quddus, Pak. Al-Qudus ya, itulah salah satu nama-nama Asmaul Husna yang setelah kita pelajarin kemarin ya. Sekarang kita lihat gambar. Nah, ini anak-anak gambar apa ini? Bakti sosial. Benar. Ya, bakti. Ya, bansos. Jadi ini adalah mereka ini adalah saling bantu membantu. Ya, kemudian ada berbagai suku, ada berbagai agama, mereka rukun dan damai ya, satu sama lainnya. Jadi mereka bakti sosial, saling membantu, walaupun beda agama. Kemudian, nah kita lebih fokus, kita fokus dulu ya. Bisa? Bisa. Ya, tepuk fokus. Melihat, fokus. Mantap. Semangat ya, tetap semangat belajarnya. Alhamdulillah. Sekarang kita, nah ini adalah gambar suku besar yang terkenal ya di Indonesia ya. Coba baca Ibu Yuliana. Baik, Pak. Suku besar yang terkenal diantaranya yaitu Jawa, Sunda, Batawi, Dayak, Ambon, Bugis, dan Madura, Pak. Nah, benar banget ya. Terima kasih kepada Dinda kita Yuliana. Jadi suku-suku di Indonesia ini banyak ya. Bukan Jawa, Sunda saja, tetapi banyak. Di Palembang juga ada, di Lampung juga ada suku-suku atau adat ya di Indonesia. Tetap kita saling menghargai satu sama lain, hidup rukun dan damai ya. Kemudian, nah ini adalah gambar. Coba baca Ibu Lilis. Adinda kita Lilis. Siapa? Agama yang dianut oleh penduduk Indonesia: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah benar. Jadi agama kita di Indonesia ini bermacam-macam ya. Agama ada Kristen, Islam, tetapi kita tetap bersatu, bersaudara ya. Tidak bermusuhan. Kita saling menghargai dan menghormati satu sama lainnya. Kemudian
Nah, kemudian untuk apa tujuan Allah menjadikan manusia beraneka ragam? Nah, tujuannya adalah agar kita dapat hidup berdampingan dengan penuh harmoni, mempererat hubungan, serta bekerja sama dalam saling mendukung dan menghormati perbedaan yang ada. Nah, kemudian dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat, ayat 13, nah ini kita baca sama-sama. Pak dulu yang baca ya, baru kalian ya. Siap? Siapa? Ya. Ya ayuhan nasu. Ya ayyuhan nasu. Inna khalaqnakum Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Baik ya, kita sudah baca berulang-ulang kali. Kita sudah membacanya, sekarang kita baca artinya. Sekarang coba adinda kita Amrin baca artinya. Ya, gimana Pak? Baca artinya Amrin. Oh ya, siapa? Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Ya, terima kasih Pak Amrin ya. Sekarang kita penjelasannya. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dengan perbedaan suku, bangsa, dan budaya agar saling mengenal dan menghormati, bukan untuk saling merendahkan. Keutamaan seorang di hadapan Allah adalah berdasarkan ketakwaannya, bukan perbedaannya. Jadi adik-adik yang saya sayangin, jadi kita Allah melihat kita berdasarkan ketakwaannya, bukan berdasarkan suku, bangsa, dan budaya, tapi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adapun hadis tentang toleransi. Ya, kita baca sama-sama lagi. Siap? Man ada imiyan faqad azani. Terima kasih ya. Kita sudah baca berulang-ulang. Sekarang coba baca artinya Pak Levi. Adinda kita Levi. Baik Pak, artinya barang siapa yang menyakiti seorang muslim yang berada di bawah perlindungan Islam, maka dia telah menyakitiku. Riwayat Abu Daud. Ya, maaf ya, ini ada Pak salah tulis ini. Ini harusnya seorang non muslim ya. Jadi ini salah tulis. Pak mohon maaf ya. Nah, sekarang penjelasannya, hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat melindungi dan menghormati hak-hak orang yang berbeda keyakinan. Sikap ini adalah teladan bagi kita untuk menghormati semua orang, termasuk yang memiliki agama atau budaya yang berbeda dengan kita. Nah, kita diajarin oleh Nabi Muhammad SAW untuk saling menghormati ya, walaupun kita berbeda keyakinan ya. Mungkin ada keyakinan orang Kristen menyembah Yesus, orang Buddha menyembah
Tuhannya dan kita menyembah Allah. Jadi walaupun kita berbeda-beda, walaupun kita berbeda suku, agama, tetap kita harmonis, hidup rukun. Ini diajarin oleh agama kita melalui Allah, melalui Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita diskusi ya. Sebelum diskusi kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Jangan kompak, yuk sekali lagi yuk. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Masih semangat belajar? Alhamdulillah ya. Sekarang kita diskusi kelompok ya. Adapun tugasnya kelompok terbagi menjadi 2 ya. Kelompok 1 ya, kelompok 2 dan kelompok 3. Tugasnya sama, yaitu yang pertama identifikasi masalah intoleransi yang sering terjadi di lingkungan kalian, seperti tidak mau berteman dengan yang berbeda agama. Yang kedua, cari solusi untuk memperbaiki masalah tersebut, seperti menghormati dari tradisi teman yang berbeda argumen ya. Yang ke-B, hasil diskusi. Nah, setiap kelompok akan mempresentasikan solusi mereka di depan kelas. Jadi kalian harus nanti sudah selesai kerjakan selama 10 menit. Kalian diskusi ke depan perwakilan satu kelompok saja. Ya, Pak Kasih mulai dari sekarang. 10 menit mulai dari sekarang. Oke, sudah selesai. Sudah sampai 10 menit. Kita panggil satu-satu kelompok 1 ya. Kelompok 1 coba saya panggil adinda kita Romi. Ada adinda kita Romi? Romi? Ya, ada Pak. Ya. Silakan adinda kita Romi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil daripada tugas yang diberikan sama Pak Rusdi. Dan ini kami beragam suku yang ada di Indonesia. Suku yang ada di Indonesia, diantaranya ada suku Batak, suku Jawa, suku Sunda, suku Dayak, suku Asmat, dan macam-macam suku yang lainnya. Secara garis besar, yang saya sebutkan tadi merupakan suku-suku yang terbesar ataupun yang paling banyak mayoritas yang ada di negara kita di Indonesia, termasuk juga suku Melayu. Baik, terima kasih kepada Adinda kita Romi yang telah menjelaskan sangat bagus ya. Kita kasih tepuk tangannya ya kepada Adinda kita Romi. Kemudian kesimpulan dan pesan moral ya. Jadi keragaman itu adalah anugerah dari Allah. Tugas kita adalah menjaganya dengan saling menghormati. Ya. Yang kedua, jangan lupa bersikap baik kepada semua orang adalah perintah Allah dan Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita tutup dengan doa ya. Doa yang akan dipimpin oleh adinda kita Pak Amrin. Adinda kita Amrin, silakan. Ya, mari kita berdoa untuk menutup pelajaran pada hari ini. Ayo kita bareng-bareng teman-teman. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Terima kasih kepada Adinda kita Amrin. Pak, mohon maaf kalau ada salah, ada kekurangan ya.
Itu dari saya, dari Pak pribadi dan dari Allah SWT untuk mengajarkan kita yang usia balik ya, besok silakan dipelajari di rumah masing-masing di buku modunya ya, dibaca-baca usia baliknya untuk pelajaran besok ya. Pak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak